Selamat siang teman-teman semua. Tentunya acara pada siang hari ini merupakan acara yang luar biasa dalam pandangan saya, tidak sebatas memahami sebuah webinar seperti biasa, tapi kurang kenceng ya? Sorry, kalau sekarang masih kenceng nggak? Siap, sudah jelas Pak. Oke, sorry ya tadi karena kendala di baik teman-teman semuanya. Jadi acara ini saya katakan kenapa acara ini sangat menarik, karena acara ini justru punya nilai luar biasa. Kenapa saya katakan punya nilai luar biasa? Karena disinilah khususnya teman-teman yang saat ini baik yang sudah menjadi JFPP maupun yang belum menjadi JFPP, karena jelas untuk persyaratan ini terbuka khusus luas ya, terbuka umum. Nanti in detail Mas Darmawan atau yang lain untuk bisa menjelaskan apa saja yang diperlombakan, apa saja yang namanya call for papers, itu tentunya beberapa ada gabungan-gabungan ya. Saya bahkan meminta kemarin kepada panitia di Direktorat Penilaian khususnya minimal loh ya, minimal itu tiap kanwil itu akan ada satu wakil minimal. Kalau maksimalnya saya rasa bisa tidak dibatasi ya Mas Darmawan ya, karena nanti seleksinya itu apakah dari kita, apakah langsung dari sana, ini nanti saya perlu diinformasikan Mas Darmawan. Apakah nanti sorry Mas Darmawan bisa menginformasikan terlebih dahulu, misalkan ya, kalau kita tadi ada minimal 17 paper, tapi kalau misalkan ada ambil bisa sampai 5 paper, diperkenankan nggak? Artinya yang menseleksi langsung Malaysia bukan kita, atau kita dibatasi? Nanti ada tim reviewer Pak dari kepegawaian sini. Nah dari itu nanti kita akan lihat possibility-nya dan paling enggak di level awal ya. Jadi ada fase review di internal direktorat di JKN maksud saya. Ada seleksi awal di sini dulu ya. Yeah. Artinya saya bahasa to the point-nya Mas Darmawan tuh bahwa yang lomba yang akan keluar ini representatif. Tapi kalau batasan dari panitia jumlahnya ada maksimalnya nggak Mas Darmawan? Unlimited Pak. Unlimited. I love it. Ya, ini kata-kata unlimited tuh I love it so much. Jadi pertama yang pasti ya, ini jelas-jelas teman-teman kesempatan untuk menunjukkan jati diri Anda sebagai seorang yang memang punya capability, yang bisa melihat segala sudut pandang sesuatu yang kemudian menjadi sebuah ide-ide luar biasa. Tahun 2018 yang lalu saya kebetulan ya saat itu selaku tenaga pengkaji mendapat tugas mewakili Direktur Penilaian. Saat itu Direktur Penilaian adalah Pak Mirizal, di mana saya menghadiri event yang membuat saya merasa bangga, khususnya ya sebagai orang di JKN. Karena apa? Karena delegasi-delegasi Indonesia pada saat itu banyak mendapatkan penghargaan. Ya, itu luar biasa sekali, dan tentunya harapan kita ya, karena ARS ini kan pelaksanaannya, eventnya, lombanya ini tiap tahun, walaupun kondisinya kadang ada yang terkena pandemi jadi tidak bisa offline. Tapi acaranya tahunan ya, Pak Darmawan ya? 2 tahunan Pak, tahun 2 genap. tahunan. Wah, apalagi 2 tahunan. Wah, kalau 2 tahunan ini loh sesuatu yang luar biasa. Cuman pas 2020 kemarin pas pandemi berarti ya. Ini 2022 pas sudah tidak pandemi. Dan 2022 insya Allah kalau berkesempatan hadir, maka saya akan hadir secara offline dengan posisi sudah sebagai Direktur Penilai, dan tentunya membawa kebanggaan untuk teman-teman nama-nama Direktorat Jenderal KN Negara untuk semakin berkibar di dunia internasional, karena ini sifatnya internasional. Judulnya aja ARS, internasional real estate. Jadi kebayang go global, go stronger-nya kita itu seperti itu. Nah, nanti kita diskusikan Mas Darmawan, karena nanti akan ada surat resmi Mas Darmawan dari surat Direktur Penilaian kepada seluruh kanwil ya, bahwa ini khususnya karena di situ ada para penilai dan kabit penilaian yang mewajibkan minimal 1 tulisan. Makanya saya minta kepada
rekan-rekan tim panitia agar ini bisa diinformasikan lebih awal supaya teman-teman mungkin bahkan juga sudah beberapa diantaranya sudah menyiapkan dengan baik. Bahkan 1 jam yang lalu saya ada FGD dengan teman-teman OJT 2021 dan 2022 itu juga menyampaikan kepada generasi muda khususnya mereka teman-teman yang baru lulus D3 juga penilai. Silakan. Bahkan yang bukan penilai pun, silakan. Ya, saya terus Master Valuer ini kan kondisinya sama ya. Kemarin yang disamakan sama Pak Warlan. Ya, sebentar ya. Mas Reza bocor tuh. Ya, itu tolong teman-teman pahami, ini tidak hanya sebatas untuk penilaian saja. Jadi kalau dia bukan dimasnya yang saat ini menjadi fungsional penilai atau bisa dari mana saja. Karena saya masih ingat zamannya dulu yang mendapatkan penghargaan itu, ya salah satu yang saya masih ingat termasuk Mas Jerry Paulson itu pada saat itu masih di KND. Terus kemudian ada Mas Huda itu saat itu sekretarisnya tenaga pendidikan haji organisasi kekayaan negara. Nah, ini salah satu contoh. Jadi artinya informasi ini bagaimana ini bisa terinformasikan nanti teman-teman itu monggo di kantor duduk bareng. Jadi begini teman-teman ya, bahwasanya satu kita harus membawa nama DCKN. Jadi membawa nama institusi. Itu yang saya perlu sampaikan sekali lagi pada teman-teman. Bahkan lomba logo TVD atau Toastmaster Value DGSM itu juga tidak seluruhnya diikuti oleh teman-teman di bidang penilaian ataupun pejabat fungsional penilaian. Tidak. Ya, ada salah satu, kalau tidak salah pesertanya juga dari KND. Nah itu, seperti itu. Jadi ini sekali lagi adalah membawa nama besar kita bersama. Sehingga bagaimana nafas dari event ini saya sebagai direktur penilaian ya diminta teman-teman untuk memberikan pengarahan ini lebih kepada menggugah semangat teman-teman. Yuk kita mulai sekarang biasakan untuk menulis. Coba cari sesuatu yang saat ini isu-isu besar. Ya, yang isu-isu menjadi isu-isu dunia atau ada kaitannya dengan sesuatu yang menurut orang khususnya Malaysia ya sebagai penyelenggara ini menjadi sangat menarik. Ya, contohnya karena judul besarnya aja revitalisasi ya terkait dengan dunia real estate setelah era pandemi. Bukan hanya masalah era pandemi kalau untuk Indonesia, bahkan dengan adanya bagaimana dengan berpindahnya ibu kota negara. Bagaimana apakah hal yang demikian ini sisi yang positifnya apa dan lain sebagainya itu bisa menjadi diangkat menjadi sebuah tulisan yang super duper sangat menarik. Ya, apa betul nanti negara Indonesia akan menjadi bagian dari negara-negara yang sukses memindahkan ibu kota negara kemudian menjadi berkembang atau menjadi satu momok yang ternyata benar, wah kalau ditinggalkan bagaimana nasib Jakarta. Nah, ini akan menjadi hal-hal yang pastinya memberikan sumber kreativitas baru untuk teman-teman untuk mengeksplorasi. Tapi kalau karena saya punya pengalaman betul di daerah beberapa waktu yang lalu juga, tidak harus menunggu disemangati dari pimpinan atas, tapi mulai tumbuhnya dari bawah dulu. Jadi semakin banyak di lingkup Kanwil mengirimkan tulisan-tulisannya, dan kita lihat sepanjang tulisannya itu memang keren, bagus, dan layak untuk diperlombakan. Saya yakin teman-teman pasti akan kita sampaikan. Setahu saya di tahun 2018 itu jumlahnya Pak Darmawan itu jumlah tulisannya cukup banyak. Itu luar biasa pada masa itu. Nah harapannya jangan kemudian setelah zaman sekarang menjadi menurun. Itu dulu saya rasa arahan dari saya sambil saya mengikuti perkembangan dari diskusi pada siang hari ini yang pasti karena ini diikuti dari Sabang sampai Merauke artinya 17 Kanwil teman-teman dan juga mudah-mudahan teman-teman di direktorat yang lain juga bisa mengikuti ini karena tadi saya katakan bahwa tulisan itu bisa datangnya dari mana saja dan sepanjang itu menghasilkan satu hal yang keren buat kita ya pasti kita akan
Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat kita akan mengikuti diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Puspa. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Arik atas pengarahan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti kita pada siang hari ini, kita kedatangan 3 narasumber yang spesial. Yang pertama, beliau adalah seorang pria yang memulai karir sebagai bisnis analis pada tim otomasi di JPLN tahun 2002. Selanjutnya, beliau juga pernah menjabat sebagai tim pengajar STAN, area properti, dan manajemen aset tahun 2013 sampai 2017. Pria lulusan Queensland University of Technology ini mendapatkan prestasi sebagai Awardee Doctor of Philosophy Australia Award Scholarship. Pria dengan segudang pengalaman dan prestasi ini saat ini menjabat sebagai Kasih Standarisasi Penilaian Bisnis 3 Direktorat Penilaian. Mari kita sambut Bapak Darmawan Dwi Atmoko. Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang Mbak Puspa. Selamat siang. Siap, apa kabar Bapak? Siap. Sehat Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, mohon izin Bapak saya lanjutkan narasumber selanjutnya Pak. Baik, narasumber yang kedua, beliau adalah lulusan Master in Public Policy and Social Change, University of Turin, Italia. Pria yang memulai karirnya menjadi pelaksana di KPKNL Batam pada tahun 2005 ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai pegawai berprestasi Kementerian Keuangan tahun 2018 dan Merit Awards pada IRIS 2018 di Malaysia. Pria yang saat ini menjabat sebagai PFPP ahli muda di KPKNL Ternate ini ternyata sudah rutin ikut serta dalam kegiatan IRIS, diantaranya pada tahun 2018 dan tahun 2020. Mari kita sambut bersama Bapak Jerry Falson. Selamat pagi Bapak Jerry. Ya. Selamat siang, mohon maaf, selamat siang Pak Jerry. Ya, siang menuju sore Mbak Puspa, Ya, yang Pak semangat Wawan, pagi ya Pak. Pak Ari, terima kasih undangannya. Siap, terima kasih. Hadirin sekalian, tak cukup 2 narasumber kita datangkan pada siang hari ini, kita masih memiliki 1 narasumber yang istimewa. Pria kelahiran 3 Oktober tahun 1981 ini merupakan lulusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga telah beberapa kali turut serta dalam IRIS dan pernah mendapatkan Merit Award to Best Paper Winners tahun 2016, serta mendapatkan prestasi pada IRIS tahun 2018. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala KPKNL Mamuju. Mari kita sambut narasumber ketiga kita, Bapak Helvita Dorojatun. Selamat siang Pak Helvit. Sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sudah sore Bapak di sana. Apa kabar Bapak? Baik Mbak, ini sambil rapat alko jadi mohon maaf. Ya, oke, silakan Mbak. Siap. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Bapak-Bapak sekalian berkenan untuk meluangkan waktu pada siang hari ini. Para hadirin yang berbahagia, IRIS merupakan kegiatan yang diadakan oleh The National Institute of Valuation atau INSPAN, Ministry of Finance Malaysia. Acara ini adalah acara yang mempertemukan para pakar, praktisi, pembuat kebijakan, akademisi, serta lembaga internasional untuk membahas isu seputar real estate. Lalu untuk menjawab bagaimana persiapan untuk mengikuti IRIS tersebut, selama 45 menit ke depan kita akan menyimak pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber yang hebat pada siang hari ini. Pemaparan yang pertama dari Pak Darmawan Dwi Atmoko. Mohon izin Bapak Wawan, apakah sudah siap Pak? Boleh Mbak, aku boleh share screen ya? Siap. Bapak. Baik, sebentar ya. Share screen.
Bisa ini lihat? Siap, sudah muncul, Pak. Sudah. Tinggal di optimize aja. Baik, ya ini sedikit tulisan. Ada sedikit tulisan yang menarik ini. Saya senang karena tulisan ini simple dan juga to the point. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, Mbak Puspa, terima kasih atas introducing-nya yang luar biasa. Pak Arik, mohon izin kami menyampaikan beberapa hal di sini. Pak Helvitz, Pak Jerry, mohon maaf saya duluan, nanti kita bisa saling melengkapi di sesi berikutnya. Ini saya ambil dari University of North Carolina, Chapel Hill. Jadi ini simple dan guidance apa-apa yang perlu dipersiapkan sebenarnya ini generik sebenarnya. Nanti kita bisa diskusi in detail khusus IRS, tapi secara umum hampir sama. Jadi kalau kita bicara IRS dan juga conference pada umumnya, itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit banget gitu. Bukan sulit banget. Karena conference ini sesuatu yang sangat spesial buat kita. Karena yang pertama ini menjadi try out new ideas gitu ya. Jadi kalau kita nulis jurnal langsung itu kan kita agak susah ya, karena kita butuh berapa layer. Gitu. Kalau conference ini lebih sharing the ideas. Apa sih ini ideas kita? Apa sih temuan kita gitu ya? Dan nanti mereka ada feedback. Nah, ini yang menjadi dua hal yang menjadi penting. Jadi yang pertama adalah kita introduce our ideas ke audience. Nah, kalau kita bicara IRS misalnya, ini kan global conference, international conference, mereka dari berbagai kampus, kemudian mempertemukan selain akademik juga partisi dan juga policy makers, gitu ya, dari government. Nah, ini menarik karena apa? Ide kita bisa diadres dari setiap perspektif dari praktisi, gitu ya, industri dan juga dari policy makers dari government. Nah, itu yang pertama. Jadi ini sangat spesial karena itu dan tidak terlalu sulit banget gitu ya, seperti jurnal. Nah, yang kedua tadi opportunity for gaining valuable feedback. Jadi, nah ide kita ini bukan sesuatu yang salah, nothing wrong with the idea. Itu selalu benar. Nah, masalahnya adalah tepat atau enggak, kan gitu ya, konteksnya pas atau enggak, appropriateness-nya suitable enggak ini dengan ya, konteksnya. Mas Coy atau si Makmun kan baris saya itu. Ini udah kita nunggu. Nah, dari situ makanya menjadi spesial buat kita nih, karena apa? Everyone can do it gitu ya, semua orang kita bisa do it. Tentu dengan sedikit effort ya. Insya Allah kita bisa lakukan itu. Selanjutnya, saya mau highlight nih structure. Nah ini menjadi penting sebenarnya kalau kita bicara. Kita mau buat paper nih. Nah yang perlu kita pelajari sebenarnya guideline structure-nya seperti apa yang di expect. Karena masing-masing conference host itu dia punya guidance sendiri-sendiri. Gitu ya, punya guidance sendiri. Nah, karena itu nanti di structure-nya, di guidance untuk ARS di structure, nanti kita lihat seperti apa. Nggak bisa kita misalnya nulis paper itu dengan asal nulis saja seperti kita nulis koran misalnya, itu beda. Atau nulis di conference A berbeda dengan conference B, gitu ya. Kebetulan ini saya ada contoh ketika saya ikut International Conference on Sustainability in Energy and Buildings ya. Nah ini juga dia punya standar khusus, dan apa yang harus dilakuin. Nah, kemudian ini juga langsung publish jadi buku di Springer Link. Nah ini yang juga nanti di buku itu kita harus revisi lagi, kemudian kita guide lagi, kemudian kita harus bentuk lagi formatnya sesuai dengan yang dia expect. Nah, ini menjadi penting. Kelihatannya sepele, menjadi penting karena standar penulisan ini menjadi salah satu kriteria assessment biasanya. Karena masing-masing punya pattern, masing-masing punya standar structure. Gitu ya. Nah, ini.
Selain tadi memang spesial buat kita, nah ketika kita udah mulai nulis, kita harus perhatiin yang pertama adalah struktur. Yang kedua, saat nulis, biasanya kita punya ide yang banyak dan sebagainya. Bisa nggak kita cut and paste kemudian jadi bebas? Bisa begitu saja ya. Karena gini, don't overwhelm or confuse your audience. Jadi kita jangan sampai bingungin audiens. Karena gini, conference itu kan sebentar, presentasinya sebentar, diskusinya sebentar. Mereka cuma butuh yang mereka mau adalah ide kita apa sih? Yes, gitu ya. Setelah kita dapat ide dari asal kita delivery ide ke mereka. Nah, nanti di situ baru kita akan diskusi. Jadi mereka mau tangkap oleh ide-nya. Gitu ya. Ide-nya itu perlu kita matengin dulu. Dan nggak perlu panjang-panjang, karena 10 pages sudah cukup. Jangan kan 10 pages, nulis 3 pages saja mas-masan kita ya. Tapi enggak. Kalau kita udah punya ide, itu kadang kita bisa menulis berpuluh-puluh halaman. Saya dulu nggak pernah nyangka, ternyata tesis saya come up dengan 300 something halaman. Begitu saya buka lagi, kok bisa saya nulis gini ya? Keren juga, tapi 4 tahun ya, bukan 4 bulan. Nah, tapi intinya saya mau bilang, ide biasanya akan menunjukkan banyak kita kalau kita tulis. Nah, jangan confusing, concise ya. Yang penting concise to the point gitu ya. Nah, yang kedua adalah clarity. Ya, clarity ini menjadi penting karena beberapa hal yang ambiguity, nggak to the point dan nggak clarified gitu ya. Itu kita bisa sama bingungin gitu nanti dibaca. Makanya namanya nulis paper beda dengan nulis tesis. Nah, kalau nulis tesis kita bisa menceritakan banyak hal, tempat curhatan kita. Tapi kalau nulis paper itu harus straight. Gitu. Kemudian jangan lupa juga include verbal cues in the text. Verbal cues in the text ini jadi penting karena untuk apa? Jadi hint. Itu jadi hint buat tulisan kita. Ya, buat tulisan kita. Itu jadi hint. Sehingga kita mau kemana nih? Kita mau komparasi. Komparasi kemudian kita buat however, gitu ya. Itu kalau di bahasa Inggris kan ada tuh ya. Kita mau komparasi. Kemudian kita mau adding idea. Kita perlu tulis in addition, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu yang form-form atau beberapa kata yang sering dipakai. Ada beberapa jurnal yang nggak terlalu suka pakai itu. Tapi secara prinsip, itu pakai instead of, kayak gitu, itu selalu dipakai. Kus-kus ini menjadi penting untuk apa? Jadi hint ketika orang baca, oh dia mau masuk komparasi, oh dia mau menambahkan idea, oh dia mau mengkoreksi idea yang lain. Nah ini discussion-nya jadi hidup dan kelihatan kalau kita memang secara komprehensif mengadres semua isu yang dalam hal yang mau kita diskusi itu. Nah itu soal writing. Nah soal presentasi ini juga menjadi penting. Jadi kalau kita lihat stylenya beberapa dulu ya, kita ada yang visual presentation, ada PowerPoint dan Prezi gitu ya. Beberapa mungkin nyaman pakai Prezi, sebagian mungkin atau sebagian belum pernah. Nah ini monggo saja nanti bisa dipakai mau Prezi atau PowerPoint bisa saja itu dipakai. Semua well known. Tapi ada beberapa conference yang hanya paper reading. Jadi kita bawa paper kemudian kita baca. Ada. Umumnya sekarang pakai presentasi gitu ya. Ada juga modelnya round table discussion. Ada. Karena nanti ada spesifik khusus, topik khusus gitu ya, spesifik. Kemudian kita ada beberapa orang, kemudian kita discussion dengan ide-ide kita. Kita sharing, kemudian kita discuss. Sharing. Itu ada juga ya. Yang umum kita lihat biasanya presentasi. Nah, kalau Iris, pengalaman saya nanti bisa di-cross-check nih sama Pak Helvit sama Pak Jerry. Pengalaman saya itu selalu modelnya presentation. Normalnya international conference. Nah, yang menjadi penting juga ketika kita menulis dan nanti presentasi adalah the audience. The audience ini sangat kritikal. Ya, jangan sampai kita jadi missing gitu ya. Yang terakhir ini analyze the audience. Ini menjadi penting buat kita. Kenapa? Kadang kita missing gitu ini audiensnya apa itu dan kita
fokusnya apa gitu ya. Ini yang menjadi penting. Apa sih concernnya di conference ini? Apa sih field-nya, kontribusi kita dalam riset ini apa? Nah ini menjadi penting. Makanya kalau dalam conference memang itu dikasih judul tuh untuk membatasin bahwa ini kita mau discuss soal ini saja. Meskipun isunya real estate, tapi kita mau discuss ini saja. Nah, tadi yang di ARS ini ya, itu kan soal recovery real estate setelah COVID. Nah, kita mau, di paper-paper kita nanti melihat seperti itu. Misalnya contoh paper soal, ini kan kita lagi nyusun, kebetulan di tempat kami lagi nyusun soal data analitik yang terkait dengan ini, apa namanya, rumah sewa kamar misalnya. Nah, ini kan terkait nih sama COVID ya. Kita mau lihat nih seberapa sih ini berdampak, okupansinya seperti apa. Nanti kita bisa diskusi di sana. Gitu, oke. Nanti teman-teman di Bali misalnya, teman-teman di Bali mau lihat nih perspektif ada data di sana di Bali seperti apa, gitu ya. Itu juga bisa, aset-aset di sana seperti apa, karuh nggak dengan COVID dan sebagainya, itu juga bisa, gitu ya. Nah, nanti teman-teman, jadi nanti kita lihat itu beberapa hal yang spesifik dari apa namanya penyelenggara conference, dia limitednya mau kemana. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir saya mau bilang, ini ada quote menarik sebenarnya dari Azikiwe. Dia itu presiden Nigeria pertama ya. Tapi saya senang ini quote ini karena sebenarnya ini tidak atau ini mau menjaga integriti kita sebagai scholar gitu ya, orang yang berilmu gitu. Jadi soal originality is the essence of true scholarship dan creativity is the soul of the true scholar. Jadi kadang kita fokus di originality tapi kita kadang lupa creativity, karena kalau kita bicara creativity itu terkait dengan konteks. Ya, originality kita nggak jiplak gitu ya. Dan creativity kita dengan konteks. Jadi kita harus review dari apa yang kita research yang memang knowledge dari kita gitu, dan tapi juga kita harus bicara konteks tadi kesesuaian dengan audiens. Mungkin itu Mbak Puspa yang bisa saya sedikit serba siang ini. Monggo nanti kita bisa eksplor lebih jauh di diskusi, dan juga monggo Pak Jerry dan Pak Helvi untuk menambahkan sekiranya ada hal yang memang bisa apa namanya bisa melengkapi dan juga diskusi kita siang ini. Maka ini juga bisa menjadi wadah untuk jalin relationship dengan akademisi dan juga praktisi di bidang penilaian. Karena pada kegiatan ARS itu tidak hanya paper conference, tapi juga menghadirkan praktisi yang menjelaskan isu-isu terbaru apa terkait di bidang penilaian. Kemudian itu juga nunjukin kontribusi insan DJKN di bidang penilaian. Nah, kemudian kalau selanjutnya kan kita nanti itu mempresentasikan paper ya, proceedings ya. Nanti kemudian itu nanti di follow up, kemudian dimasukin ke dalam jurnal yang peer review. Nah, menariknya teman-teman semuanya, sejak 2018 InSpan itu udah bekerja sama dengan jurnal Planning Malaysia, dan itu Scopus Index. Sekarang coba kita bedah satu-satu pentingnya ARS ini sebelum kita agak sedikit lebih detail. Dalam kaitannya dengan relationship dengan akademisi dan praktisi ini, itu bisa untuk sarana bagi kita bertukar pikiran, Pak, teman-teman, Bapak dan Ibu-ibu. Termasuk kita membahas case-case study baru, dan juga kolaborasi. Jadi mungkin kita ketemuan, kemudian ayo kita bareng gitu, nulis bareng atau gimana. Nah, kemudian yang kedua, update apa yang kita inginkan, yang kita ketahui di bidang penilaian. Nah, khususnya itu di 2022 ini yang temanya Revitalizing Real Estate After COVID, After Pandemic, dan semacam itu, Pak. Dan juga bisa untuk yang tertarik dengan tema khusus seperti business valuation, natural resources, kemudian ICT,
itu juga bisa mempertajam pemahaman kita di bidang penilaian. Nah, kemudian ini dosen saya dulu pernah cerita. Jadi memang saat ini dunianya itu dunia digital, Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Tapi kontribusi yang diakui saat ini itu dan menjadi legacy seseorang itu masih berupa tulisan, Pak. Belum berupa video, tapi itu representasi dari tulisan. Tulisannya kemudian, sudah di review, kemudian diakui, diuji, dipresentasikan, kemudian divisualisasikan, maka itu baru keren banget lah gitu intinya. Nah, kemudian melalui kegiatan ini terlihat juga beberapa hal bagi teman-teman kita bahwa kalau seperti yang disampaikan Pak Darmawan tadi sebelumnya, kalau kita nulis yang baik itu akan memperlihatkan gimana kita mendeliver a new thing ke others itu secara literally, itu seperti ini maksudnya. Kemudian kita tuliskan, kemudian kita presentasikan. Itu bagaimana kita menjelaskan pokok ide dengan keterbatasan waktu. Kita dibatasi oleh limited time and how we speak it up and deliver it well to the audience. Oke. Kemudian pekan lalu saya juga sempat berdiskusi dengan teman-teman dari Inspan. Jurnal Planning Malaysia itu dipublikasikan oleh Malaysian Institute of Planners, Pak. Jadi kan IRS ini proceedings tadi awalnya yang kita presentasikan. Kemudian kalau kita ingin naik kelas, maka paper kita akan di peer review, dan kemudian mereka bekerja sama dengan Jurnal Planning Malaysia ini, Pak. Kualitas jurnal ini kita bisa lihat dari situs simagojr.com, dan ini kualitasnya udah Q2, Pak. Jadi Scopus itu membagi tingkatan jurnal itu dari Q1, Q2, Q3, Q4. Kualitas jurnal terbaik masih dipegang oleh Q1, kemudian Q2, Q3, Q4. Di tahun 2019, 2 tahun lalu, saya lihat Planning Malaysia ini masih di Q3. Dan sekarang dia udah naik ke Q2. Jadi kalau teman-teman bisa join di IRS di 2022 ini, kemudian mempublikasikan tulisannya, maka teman-teman udah publish di jurnal dengan kualitas Q2. Q2 kalau teman-teman bisa, mungkin Pak Darmawan yang udah menyelesaikan pendidikan doktoralnya mungkin bisa menjelaskan lebih dalam makna Q2 ini kalau kita publish itu seperti apa. Ini udah lumayan oke sih menurut kami pribadi, Pak. Itu sedikit tentang IRS yang bisa kami jelaskan. Kemudian secara khusus pengalaman pribadi yang dapat kami sampaikan, apa yang kami lakukan di IRS ke-9 waktu itu tahun 2018, dan kami waktu itu didampingi oleh Pak Dir Penilaian selaku ketua delegasi. IRS ke-9 itu dilaksanakan secara offline. Dan IRS ke-10 dilaksanakan secara online. IRS ke-10 itu juga telatnya hampir sampai 1 tahun lah. Baru dilaksanakan kalau nggak salah tahun kemarin. Dan di IRS ke-11 nanti itu juga dilaksanakan secara offline, Pak. Nah, di IRS ke-9, di teman-teman DJKN itu dilakukan penjaringan paper oleh DJKN kita sendiri. Jadi metodologinya mirip dengan yang akan dilakukan oleh teman-teman Direktorat Penilaian, meminta paper ke setiap kantor wilayah,
terus mengirimkannya, kemudian diseleksi. Terus juga ada kegiatan penguatan bahasa, Pak, Ibu, termasuk juga kita sempat dikumpulin di PKN STAN waktu itu untuk belajar presentasi, terus penguatan bahasa Inggris, Pak. Termasuk juga di dalamnya juga pembahasan papernya. Dan terakhir kita mengirimkan delegasi DJKM ke Malaysia. Terus ketika di Malaysia, nanti presentasi paper itu dilakukan selama 10 menit lebih kurang. Nah, dalam 10 menit itu paper yang disajikan 10-15 halaman di awal tadi seperti Pak Darmawan utarakan sebelumnya itu, nah itu udah bisa merangkum seluruh permasalahan pada paper dan solusi apa yang dihasilkan oleh paper tersebut. Jadi betul kata Pak Darmawan, kalau bisa paper itu memang gaya penulisan itu straight to the point. Jadi research question-nya, research statement-nya itu jelas sehingga hasil akhir yang diharapkannya ini. Gitu. Dan lebih dari 5 menit untuk sesi tanya jawab. Semuanya dilakukan dalam bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Melayu. And then nanti kita akan present di hadapan panelis. Panelisnya itu seperti apa namanya? Dari kalangan akademisi dan juga praktisi, termasuk karena di IRC juga menghadirkan beberapa profesor. Seingat saya waktu kami presentasi 2 tahun lalu, paper saya diuji oleh 2 profesor secara spesifik, ditanyain dalam banget oleh profesor dari Profesor Graham Newell dari Western University dan dari Profesor Lim dari Ulster University North Island. Jadi panelis itu akan nanya, itu keterbaruan papernya apa, tema terkininya itu seperti apa, dan apakah tulisan yang disampaikan itu merupakan hal yang menjadi solusi atas sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua, meskipun di dunia penulisan kita mengenal dengan metode kualitatif dan kuantitatif, tapi karena kita ada di penilaian itu pasti datanya banyak banget. Datanya itu angka semua. Sedikit sekali datanya berupa data kualitatif. Jadi, kalaupun kita menggunakan data kualitatif, maka data kualitatif itu akan memperkuat data kuantitatif yang kita susun. Jadi lebih seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya, ya mungkin misal sederhana aja, kita misalnya punya nilai sewa apa gitu dalam suatu lokasi misalnya, itu kan data kuantitatif. Nanti didukung oleh kualitatif. Nah, misalnya, oh ini karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau naik, nah, yang didukung dengan wawancara dengan kepala BPS setempat, barangkali seperti itu. Gitu. Jadi data kualitatifnya mendukung data kuantitatifnya. Nah, kemudian yang terakhir, saya menyusun pola paper pada waktu itu dengan metodologinya background, abstrak tentu terlebih dahulu ya paling depan, abstrak, kemudian background, kemudian ada research statement, research question, and research objective, kemudian literature review-nya seperti apa, kemudian selanjutnya metodologi yang kita gunakan seperti apa, kemudian kita konstruk modelnya seperti apa, dan kita batasan-batasannya gitu seperti apa. Kemudian kita baru come up dengan result-nya seperti apa, dan di akhir ditutup dengan kesimpulan. Dan alhamdulillah dengan metode seperti ini pada 4 tahun lalu itu
diberikan penghargaan oleh penyelenggara AIRS ke-9 tahun, dan kami sangat berterima kasih sekali atas dukungan dari teman-teman di Direktorat Penilaian, termasuk juga sekretariat. Ya, kita bisa banggalah dengan DJKN. Mungkin itu Mbak Puspa. Lebih kurangnya nanti kita lanjut ke diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jerry atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian, selanjutnya adalah pemaparan materi dari Bapak Helvit Tadorojatun. Mohon izin Pak Helvit. Siap Mbak. Ya. Oke, langsung ya Mbak. Monggo Bapak, kami persilahkan. Siap, terima kasih Mas Jerry, sangat clear sekali yang disampaikan Mas Jerry. Sekitar 4 tahun yang lalu persisnya ya Mas Jerry ya, 4 tahun yang lalu. Hari ini bagian saya adalah terkait penyusunan paper internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada intinya setiap challenge atau setiap problem itu ibarat gembok ya. Dan setiap gembok itu hanya bisa dibuka dengan kuncinya. Ya, dengan kuncinya. Dibuka tidak dengan kuncinya bisa ya, bisa merusak pintu ya. Misalnya di Basoka kan terbuka juga ya gemboknya, tapi pintunya juga rusak. Bisa merusak tangan yang membuka gembok ya, kalau dibuka dengan gergaji misalnya ya bisa juga kebuka, tapi tangannya rusak. Bisa dibuka dengan palu ya, tapi gemboknya juga rusak. Makanya challenge kita yaitu untuk meraih penghargaan di AIRS itu juga kita berusaha untuk mengetahui pola-pola kuncinya ya. Semoga apa yang saya sampaikan yang merupakan catatan saya selama 2 kali ikut di AIRS ini bisa menjadi kombinasi dari membuka gembok tadi ya, selain dari yang disampaikan Pak Darmon dan Pak Jerry. Yang saya sampaikan sebenarnya adalah bagian dari yang disampaikan narasumber terdahulu ya. Jadi permasalahan itu adalah inti ya, permasalahan atau problem itu ada inti. Yang efektif, permasalahan bisa dilukiskan dengan berbagai cara, tapi yang efektif itu dibentuk dari gap antara harapan dan realitas ya. Jadi Anda menuliskan masalah itu bisa berbagai cara, tapi yang clear semua orang langsung bisa lihat, bisa tahu itu masalahnya adalah gap antara harapan dan realitas. Sedangkan nanti paper Anda yang dikerjakan misalnya dengan data analitik ya, itu merupakan bridging ya, menjadi jembatan dari gap tersebut. Nah ini contohnya paper saya di tahun 2016 ya. Yaitu ya kita punya harapan ya untuk dapat mengcover seluruh bangunan dengan asuransi bencana, tapi kenyataannya kan sangat besar sekali ya aset yang kita miliki, sehingga premi asuransinya jadi sangat besar ya. Makanya hal ini memotivasi kita ya untuk menentukan cara terbaik untuk bangunan mana yang paling diprioritaskan untuk memperoleh asuransi. Ini sebagai salah satu contoh. Nah ini ada yang kedua, ini tulisan dari orang ya, bukan tulisan saya, penggunaan ENN, dia seperti ini ya. Sorry. Ya. Jadi diperlukan ya ada satu landasan untuk menentukan nilai ya, karena waktu itu ada kejadian ya yang menyebabkan ketidakstabilan pasar properti di lokasi tersebut. Nah, kemudian ini disebabkan ya kenyataannya ya ada di tahun 2008 gitu ya. Nah, kemudian di ANN yang dipropos oleh penulisnya itu diharapkan menjadi jembatan ya antara kenyataan dan harapan. Lalu ini salah satu yang saya tulis di 2018 ya. Ya, kita perlu mengetahui pemanfaatan paling dimungkinkan dari setiap aset kita ya. Tapi kenyataannya aset kita ini sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah gitu ya. Nah, maka kita termotivasi ya bagaimana secara massal kita menentukan pemanfaatannya dan menghitung potensial penerimaannya.
Kira-kira begitu untuk permasalahan. Yang kedua, penentuan teknik. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa menurut Laros tahun 2005 ada 5 peran data mining, yaitu estimation, forecasting, classification, clustering, dan association. Ini kebetulan saya sampaikan di kelas data driven organization, saya ngajar di Eclipse DM ya tadi. Nah ini untuk estimation itu ada regresi dan artificial neural network forecasting juga ya. Nah kemarin di 2018 itu ada hal yang menarik ya, kata salah seorang profesor di sana, regresi tidak lagi cukup ya untuk meraih best paper, katanya seperti itu ya. Mohon jangan sedih dulu, jangan sedih dulu ya. Sehingga apa, kita bisa saja kerjain misalnya sewa kamar, sewa ATM dengan regresi ya. Setelah itu kita packing dengan ANN, artificial neural network. Karena tidak sulit ya, tidak sulit dengan data. Insya Allah tidak sulit ya. Dengan data misalnya dengan Orange atau Rapid Miner itu insya Allah tidak sulit ya. Toh sama ya, cara berpikirnya sama. Ini ada 5 ya, yang clustering, yang itu sering disebut unsupervised learning ya, atau belajar tanpa guru ya, association juga. Nah 3 yang lainnya itu belajar dengan guru atau supervised learning ya. Gimana kita memilih data yang berbagi ya, prediksi misalnya ya, tentukan tujuan dulu, misalnya prediksi. Hasilnya mau apa? Single number atau range ya. Kalau single number ya jelas artificial sama regression ya. Kalau range bisa KNN ya, atau tadi classification ya, misal sorry saya kok lupa nih, classification ya, benar ya, misalnya seperti itu. Terus cek jenis data ya, kalau data kita numerik, targetnya numerik, supervised, numerik time series, targetnya numerik, supervised juga, forecasting namanya, numerik targetnya nominal ya atau tidak, itu klasifikasi, kemudian ada klasterisasi itu tanpa label makanya dia disebut unsupervised ya. Nah ini memang harus tepat ya, jangan sampai kita maunya prediksi estimasi pakai naive bias ya. Kenapa pakai naive bias ya? Saya tahunya naive bias ya, itu ya susah kan ya, karena semua ada standarnya ya. Nah, sedangkan kalau yang association, clustering, dan classification, ini umumnya algoritmanya itu bekerja seperti saringan ya. Cuman saringannya itu terbalik gitu ya. Kalau saringan itu kan biasanya saring dulu yang atas, kemudian saring lagi yang atas itu kan sebenarnya mesh-nya paling besar ya. Kalau algoritma enggak ya. Disaring dulu paling kecil gitu, saring lagi tengah, kemudian saring lagi paling besar. Jadi yang terakhir itu yang mesh-nya paling besar itu ya. Ya, ini ada beberapa metodologi ya. Ini keren-keren semua, jadi saya harap dengan ini kalau kita milih pakai ini ya, kita bisa ada kemungkinan ya untuk meraih best paper atau meraih penghargaan. Selanjutnya ya ada beberapa contoh nih data analitik untuk paper. Nah ini yang saya sebenarnya ini dibungkus, ini awalnya regresi ya sebenarnya, ini 2018. Ini mungkin nanti sewa kamar juga bisa seperti ini ya, mengikuti ini, tapi seluruh Indonesia misalnya. Nah, kemudian setelah regresi dikerjakan, masukkan ke artificial neural network gitu ya, agar terpenuhi ya syarat untuk best paper tadi. Seperti itu bisa. Nah, ini contoh K-means ya. Ini kalau Mas Ardi ingat ya, Mas Ardi Mardiaman ingat ya, terakhir ya sebelum Mas Ardi sekolah dulu ya, kita ngumpulin data-data provinsi untuk panas bumi ya, ada pertumbuhan penduduk, ada HPP, harga pembangkitan ya. Tujuannya apa? Ini unsupervised ya. Unsupervised itu tidak ada labelnya, tidak ada kelasnya ya. Tujuannya kita menentukan provinsi mana ya yang paling prioritas untuk mendapat insentif energi terbarukan gitu ya. Energi terbarukan based on apa? Based on data HPP-nya dia gitu. Kemudian PDB-nya dia, karena semakin tinggi listrik di situ, PDB akan semakin meningkat. Itu based on penelitiannya. Dan Siap, mohon izin Bapak Ibu sekalian sambil menunggu Pak Helfit bergabung kembali di room Zoom ini. Mohon izin, apakah barangkali ada yang ingin bertanya atau berdiskusi terlebih dahulu sambil menunggu Pak Helfit? Barangkali nanti bisa dijawab oleh Pak Wawan atau Pak Jerry.
Ini tadi saya baca ada satu pertanyaan ya dari Pak Haddad Hussein terkait regresi. Mohon izin Pak Wawan atau Pak Jerry, apakah dapat memberikan tanggapan Pak terkait pertanyaan di kolom chat tersebut Pak? Pertanyaannya yaitu regresi di sini juga termasuk regresi spasial, SAR, SEM, GWR, dan kawan-kawannya. Apakah benar seperti itu? Silahkan Pak, apakah dapat ditanggapi? Baik, terima kasih Pak Puspa. Halo. Ya, ya. Saya izin menanggapi dulu ya dari apa ada question. Ya. Jadi kalau kita bentar ini agak dengung. Jadi kalau kita bicara paper dan bicara metodologi atau tools yang dipakai, itu tidak ada batasan. Jadi namanya iya, termasuk regresi. Tapi yang tadi saya bilang appropriateness. Jadi appropriateness itu kita risk request-nya apa, problemnya apa, kemudian nanti address-nya kita mau pakai apa, itu yang pas gitu ya. Nah ini, jadi apakah metode itu relevan dan pas, appropriate untuk address problem itu. Nah ini, jadi jangan sampai nanti pakai SAR, SEM, dan macam-macam itu yang disebutkan DKK. Saya belum pernah dengar metode regresi DKK. Mungkin, iya maksudnya dan kawan-kawan ya, mungkin DKK ya. Tapi, nah kawan-kawannya ini saya belum pernah dengar DKK-nya. Nah, karena itu, bukan masalah jenis regresinya, tapi apakah metode ini bisa appropriate untuk menjawab problem yang kita ajukan. Gitu ya. Jadi linear. Tadi yang disampaikan Pak Jerry dan Pak Peter itu linear. Gitu nih. Itu mungkin dari saya, Mbak Puspa. Siap, terima kasih Pak Wawan atas tanggapannya. Baik, sekali lagi mohon izin Pak Helvit, apakah sudah bisa bergabung? Siap, sepertinya belum ya Pak. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sambil kita menunggu Pak Helvit? Apakah ada yang ingin didiskusikan? Siap, berikut ada pertanyaan dari Pak Warlan. Paper ini sifatnya individu atau bisa dikerjakan secara tim? Silahkan kepada Pak Jerry ataupun Pak Wawan, apakah dapat menanggapi? Ini bisa dikerjakan secara tim. Jadi seperti paper-paper yang lain, jadi kita bisa jadi first author, second author, bahkan bisa sampai tergantung kebutuhannya ya, mana yang bisa, berapa orang yang berkontribusi dalam paper itu bisa saja. Siap. Izin nambahin Pak Darmawan, yang mempresentasikan tetap satu, meskipun autornya rame, tetap yang mempresentasikan satu orang. Siap, seperti itu. Mohon izin Pak Warlan sudah terjawab nggih Pak. Siap, Bapak Ibu sekalian, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Mohon izin sambil kita menunggu Pak Helvit, mungkin sedang ada kendala jaringan. Dapat langsung menanyakan saat ini juga dengan menggunakan fitur raise hand, atau boleh juga chat di kolom chat seperti Pak Warlan dan Pak Haddad tadi. Tapi mohon izin Pak Jerry dan Pak Wawan, tapi sebelumnya kalau sesuai pengalaman bagaimana Pak? Apakah sendiri atau dikerjakan secara kelompok ya Pak? Untuk paper yang biasanya diikut sertakan dalam IRIS? Waktu kalau saya dulu berdua sama Mas Denny ya, dan saya jadi second author, Mas Denny first authornya, gitu ya. Termasuk paper saya yang terakhir kemarin itu yang tahun 2018 dan 2021 itu juga sama. Saya partner biasanya. Nah biasanya itu sangat tergantung posisinya gini. Ada teman yang misalnya gini.
partnering bisa 1-2 itu kan tergantung kebutuhan problem solvingnya di dalam ya. Misalnya kita expert di teknis di metode, satu lagi expert di kerangka isunya misalnya gitu. Nah ini bisa dikombinasi metodenya. Ada yang pintar regresi gitu ya. Ada yang tahu isunya tapi nggak tahu regresi. Nah nanti yang tahu isunya digabung dengan yang kita regresi kan gitu. Nah soal first author atau second author itu soal kontribusi. Yang kontribusi lebih banyak. Nah, itu jadi first author. Nah, itu yang biasanya yang presentasi normalnya mestinya first author ya, Pak Jerry ya, yang author pertama. Cuma nggak menutup kemungkinan juga beberapa kejadian ada second author juga presentasi kalau first authornya berhalangan gitu ya. Atau first kontak biasanya author pertama, tapi juga nggak menutup kemungkinan jadi kontak dengan reviewernya nanti itu second author gitu ya. Jadi begitu. Jadi kalau ke luar itu ada satu orang yang mewakili, tapi ke dalam biasanya ada beberapa orang. Boleh gitu. Siap, terima kasih Pak Owan, terima kasih Pak Jerry. Mohon izin Pak Helvit, apakah sudah bergabung Pak? Siap, mohon maaf nih jaringan. Mungkin saya satu bagian lagi ya, saya tentu satu bagian lagi nih ya. Ya ini salah satu contoh lagi ya, salah satu contoh. Saya bagian ini, nah ini misalnya pohon keputusan ya, C45. Nah, terus teknik penyampaian ini finally ya, itu biasanya memang ada cara yang efektif tuh yang mereka biasanya suka tuh orang luar tuh, yaitu dengan istilahnya SEC ya, SEC itu S pertama statement ya, yang E-nya itu explanation dan X yang terakhir tuh example ya, contoh. Ini contohnya nih ya, atasnya adalah statement yang oranye, kemudian yang hijau ini ada explanation-nya dan ini adalah example. Saya rasa demikian, terima kasih Mbak Puspa, saya kembalikan ya. Siap, terima kasih Pak Helvit. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ya pemaparan dari Pak Wawan, Pak Jerry, dan Pak Helvit. Jadi tadi sebenarnya sudah sangat komprehensif terkait bagaimana paper yang bagus, cara menyusun paper yang bagus, kemudian bagaimana pengalaman mengikuti AIRES yang sebelumnya, kemudian bagaimana teknik-teknik pemilihan permasalahan hingga ke metode analisis datanya. Baik Bapak Ibu sekalian, menginjak acara yang selanjutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan pada hari ini, silahkan boleh raise hand atau langsung bertanya pada kolom chat agar bisa kami bacakan. Silahkan kepada Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan? Silahkan terkait dengan cover paper ini ya, karena ini merupakan satu hal yang diharapkan begitu ya, terutama oleh Pak Direktur Penilaian untuk kita semua bisa berkontribusi untuk AIRES tahun 2022 ini. Gitu. Jadi ini mumpung ada narasumber yang sangat memahami di bidang paper ini, silahkan Bapak Ibu dapat bertanya, baik terkait teknis maupun penyusunannya. Silahkan Bapak Ibu. Mohon izin Pak Dhani mungkin untuk pemancing Pak, agar semakin pede bertanya. Monggo Pak Dhani, apabila ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak terkait pelaksanaan AIRES ini, mungkin.
Baik, terima kasih Mbak Puspa. Ini mungkin teman-teman sedang membayangkan ya, nanti kira-kira nanti tulisnya seperti apa yang mau ditulis. Nah, ini kira-kira Pak Helvit, Pak Jerry, sama Pak Wawan, nanti eh, proses apa sih yang kira-kira atau poin-poin apa yang nanti bisa membantu ya, membantu untuk meningkatkan kualitas dari tulisan itu sehingga nanti bisa bisa lolos seleksi gitu Pak Helvit dan Pak Mawan dan Pak Jerry. Terima kasih Mbak Puspa. Silakan monggo Pak Wawan, Pak Jerry, atau Pak Helvit apabila ingin menanggapi, monggo. Saya duluan ya. Jadi untuk pertanyaannya Pak Dhani ini menarik, betul-betul menarik. Jadi untuk gimana sih kita ngajakin teman-teman itu biar bisa semangat untuk nulis. Kalau dari pengalaman kami pribadi, Pak, justru sebetulnya itu dari keseharian kita dulu. Jadi tema apa yang sebetulnya isu apa yang akan kita angkat. Kalau misalnya saat ini sedang hot, misalnya terkait data analitika, kemudian apakah natural resources yang tahun lalu dan tahun ini kita juga sudah mulai pembentukan neraca, maka itu udah ketemu kan tema besarnya, oh ini. Nah kemudian kita geser ke sisi penilaiannya. Nah kita mau ngapain sih dengan adanya natural resources ini? Nah, kan sudah ada research question-nya. Kemudian kita balik lagi, kita pertajam secara spesifik natural resources mana yang mau kita perdalam. Nah, misalnya kita batasi hanya untuk mineral misalnya. Nah, setelah kita dapat natural resources-nya mineral, nah baru kalau kita mengkaji mineral tersebut, misalnya nikel ya tahun lalu kalau saya nggak salah, nikel. Nah, dengan natural resources mineral nikel itu, impact-nya seperti apa? Apa yang kita dapatkan? Nah, udah ketemu research question-nya, maka baru kita geser lagi. Metode apa yang kita lakukan? Misalnya untuk mewujudkan tulisan kita tadi, oh mungkin kita melakukan ya seperti laporan penilaian secara umum, kita menggali data, informasi, kemudian di dalam metode tersebut mungkin kita akan address beberapa hal, mungkin kita melakukan regresi kah, melakukan wawancara kah, melakukan teknik-teknik lain kah, seperti yang disampaikan Pak Helvit tadi, ada ANN. Nah, kemudian baru kita geser lagi ke kesimpulan solusi kita. Nah, udah jadi deh. Nah, di antara tahapan-tahapan tersebut, menurut kami harus didukung dengan literatur yang membedakan kita dengan membedakan IRIS dengan konferensi dengan penilaian sehari-hari yang kita lakukan. Kita nambahin literatur di dalamnya. Jadi setiap subjek, misalnya background-nya, setiap research question-nya, kemudian metodologinya, kita masukin literaturnya. Oh iya benar itu ada. Itu kita didukung itu semua tahapan-tahapan kita tuh secara akademik didukung. Nah, dari banyaknya tahapan tersebut dan didukung oleh literatur itu baru kita come up dengan simpulan. Menurut saya sih begitu Pak. Jadi selagi tahapannya flow-nya itu oke dan didukung oleh literatur dan yang kita sajikan itu nggak ada di literatur ini, tapi kita didukung oleh literatur lain di sampingnya, maka simpulan kita selesai dan nanti tulisan kita yang jadi referensi berikutnya kalau sudah publish. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin bisa ditambahi oleh Pak Wawan dan Pak Helvit.
Mungkin Pak Darmawan dulu ya. Atau saya dulu. Nah, kalau saya ada juga tambahan sedikit dari yang sampaikan Mas Jerry ya. Memang clear ya permasalahan yang kedua. Memang yang menarik itu kalau melibatkan nilai dalam jumlah besar ya. Nilai dalam jumlah besar ya. 30 triliun. Bagaimana menentukan penyertaan modal pemerintah yang paling tepat untuk 30, misalnya 30 triliun ya tiap tahun. Itu kan 30 triliun yang sangat besar. Biasanya nilai yang besar itu jadi menarik ya isunya. Yang kedua, itu merupakan global isu ya, global isu. Karena itu kan kadang kita milih wilayah itu kan di tempat yang kecil ya. Penelitian pertama saya di Bantul, terus di Palangkaraya kan satu tempat yang tidak besar gitu ya. Kita bisa cari isu terpenting kenapa kita memilih tempat itu. Misalnya Bantul wilayah yang pada saat bencana itu kerusakannya paling parah misalnya ya. Kenapa Palangkaraya? Karena Palangkaraya merupakan kota terluas di Indonesia misalnya. Kenapa Mamuju misalnya dan lain sebagainya kita cari karena kenapa gitu. Kan nilai yang besar, kemudian kita dari kabupaten atau kota, yaitu merupakan perubahan itu. Nah, itu biasanya yang menarik. Terima Halo, Pak Alfred. siap. Iya, saya sedikit nambahin dari Pak Alfred dan Pak Jerry. Jadi tadi pertanyaannya apakah gini? Jadi pertanyaannya gimana agar teman-teman bersemangat untuk nulis atau untuk ikut conference? Itu dua hal yang berbeda. Kalau untuk nulis sebenarnya emang agak berat pada nih. Jadi nulis itu emang ya gimana ya? Itu butuh challenge, butuh semangat yang luar biasa. Tapi kalau untuk ikut conference, banyak sebenarnya buat motivasi. Pertama, jalan-jalan. Jadi, dulu kalau kami itu 5 tahun itu kan, ada conference nih di Praha gitu ya. Wah, aduh, belum pernah ke Praha nih. Nulis paper biar bisa ke Praha. Gitu. Ya kan? Ada conference nih Portugal. Oh, belum pernah ke Portugal. Nulis paper biar ke Portugal. Gitu caranya Pak Jerry sama Pak Elvin. jadi jadi yang global isunya ntar dulu gitu ya, tapi situ dulu ditarik. Ya, nah, wah, kalau sudah, tapi tadi yang Pak Jerry sama Pak Elvin tidak boleh dilupakan tuh pesan beliau berdua, karena ada concern di kita, harus ada concern di kita. Gue ini mau ngeluarin ide apa sih? Gitu. Apa tantangan kita hari ini sih, gitu ya. Itu emang harus ada concern ya, itu dulu. Memang kalau nggak ada concern, ya susah. Kayak cuma menulis ya apa-apa aja. Makanya yang paling mudah kalau kita bicara conference ya, yang paling mudah dan hampir semua orang mungkin setuju, ya. Kalau ke Malaysia misalnya, ya Pak Jerry, Pak Elvin, nih saya mau tanya, waktu di Malaysia, jalan kemana Pak Elvin? Siap. Nah, itu dulu mungkin Pak Dhani, jadi, oh gue belum pernah ke Malaysia nih. Atau malah mungkin dulu ya, waktu saya kenapa jadi senang cari course ke luar itu, ya salah satu motivasinya itu. Dan Malaysia ini menjadi salah satu, Malaysia ini menjadi negara pertama yang saya kunjungi, tahun 2006 ya, setelah habis itu kebablasan itu. Akhirnya cari-cari kesempatan untuk belajar jadinya ya. Nah, tapi nggak munafik kok, memang itu wajar, nggak apa-apa, dan insya Allah nggak dosa, asal nggak lupa sholat ya kan, ya Pak Elvin ya, nggak lupa waktu ya kan. Jadi apa namanya, ya jalan dan melihat perspektif dan
kota lain, kemudian kehidupan lain itu luar biasa. Dan itu menjadi khasana yang lebih dari sekedar paper itu sendiri somehow ya. Yang kedua, selain kita bicara jalan-jalannya, itu network, kawan. Ya, kawan. Ini kalau kita bicara conference ya, mungkin Pak Elvin ini kawannya udah seluruh dunia. Tadi Pak Jerry bilang udah ngobrol sama Graham Newell nih. Mungkin besok sesekali bisa ke Western Sydney itu, main-main ke sana ya. Atau Chris Eve ya, sempat ketemu Chris Eve ya Pak Elvin ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Profesor Previs ya, nah sekarang di New Zealand beliau sekarang. Nah, itu network yang luar biasa Pak Dhani. Nah ini dua hal ini menjadi pemicu utama lah. Adrenalin pertama ya mau nggak mau kita jadi sedikit tadi kayak Pak Elvin jadi banyak buat jaring-jaring yang nggak karuan tadi itu ya kan. Jadi membuat metodologi yang sangat luar biasa yang disampaikan Pak Helvi gitu ya, membuat ide-ide yang tadi disampaikan Pak Jerry. Akhirnya itu termotivasi kita. Nah, jadi meskipun ini jalan tengah ya buat orang-orang yang malas seperti saya ya. Kalau orang-orang rajin dan berdedikated seperti Pak Jerry, Pak Helvi itu yang pertama problem dulu, problemnya apa kan gitu. Saya enggak. saya balik saya. Jalan-jalan dulu saya ini jalan-jalan kemana nih? Oke, kita putar ke sana gitu ya. Tapi alhamdulillah pada akhirnya kita dapat semuanya. Insya Allah ya, Pak Elvin ya, Pak Jerry ya. Jadi saya jadi tahu nasi kerapu ya karena ke Inspan gitu ya. Saya nikmatin teh tarik yang ya selain di Aceh, kemudian Pekanbaru, Medan gitu ya. Teh tarik yang punya Malaysia ya karena ke Inspan gitu. Masih itu. Saya jadi tahu Pak Jerry, saya lupa karena saya suka kuliner juga. Nah ini menjadi ini ya Pak Dhani, mohon maaf nih agak out of context, tapi ini jadi relevan ketika kita bicara motivasi ya. Ketika kita bicara motivasi jadi relevan gitu. Jadi kayak Mbak Puspa nih besok bisa nulis paper tiap 2 tahun kalau pengen sekalian jalan-jalan ke sana gitu ya misalnya. Dan insya Allah kita akan juga bicara nggak hanya Malaysia nanti ya, bisa kemana-mana. Pak Elvin gak waktunya nih, lebih nanti kemana-mana nih. Tapi kepala kantor agak susah ya Pak Elvin ya. Atau malah nanti banyak paper yang muncul nih Pak Elvin. Itu mungkin Pak Dhani. Tadi yang substansi udah disampaikan sama Pak Elvin sama Pak Jerry. Saya nambahin aja nih yang having fun-nya. Kira-kira begitu. Monggo kalau ada koreksi Pak Elvin dan Pak Jerry, mungkin saya salah kali ya motivasinya. Pak Jerry monggo, Pak Elvin monggo, mungkin saya salah mungkin. Ya itu bonus lah. Siap, baik. Bagaimana Pak Dhani, sudah terjawab nggak Pak? Ya, terima kasih. Sudah lumayan ada gambaran motivasi dari motivasi. Kira-kira juga mungkin sebagian besar ini ya tentang motivasi nih yang penting. Kedua, kalau motivasi sudah ada, lanjut ke nanti bagaimana cara membuatnya dan bagaimana memulainya. Terima kasih pencerahan dan motivasinya, Pak Wawan, Pak Helvin, Pak Jerry. Siap, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan dari Pak Haddad Hussein. Izin Pak Haddad Hussein, apakah mau disampaikan secara langsung Pak mungkin pertanyaannya? Sekalian mengobrol-ngobrol dengan para narasumber kita. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, karena keterbatasan pengetahuan juga kan. Jadi bisa kan kita itu udah menulis gitu kan dengan beberapa referensi, tapi setelah kita cari-cari itu referensinya itu enggak kan biasanya kalau kayak paper kayak di Elsevier atau apa gitu kan dia enggak terlalu dalam menjelaskan metodologinya. Tapi ketika nanti ditanya kan ya palingan sebatas yang kita ketahui dari referensi. Apakah itu bisa kritik metodologi itu beyond itu semua, di atas lebih dalam daripada apa referensi yang kita tahu gitu kan. Misalkan kayak dasar pemilihan, misalkan kayak pengolahan data kita kan inputnya itu seperti ini, tapi ketika
dibandingkan dengan pakai bobot yang ini kenapa yang ini, kenapa yang itu gitu kan. Selain dari kriteria-kriteria yang ada di referensi, apakah itu memungkinkan dan itu bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, mungkin sedikit dari saya. Saya pernah juga masih tanya seperti itu dulu di sana sama profesor dari Malaysia ya. Ternyata beliau dosennya Pak Direktur ya, Pak Direktur penilaian. Beliau sampaikan begini, harusnya Anda itu menggunakan 2 metodologi katanya beliau. Oke, ini sudah ada artificial neural network ya. Mungkin Anda pakai metodologi satu lagi, misalnya regresi gitu. Nanti kemudian dibandingkan mana yang terbaik. Katanya seperti itu ya. Waktu beliau mereview seperti itu. Nah, kalau memang kita khawatir ya, misalnya nanti ditanyain itu ya kita belajar aja yang banyak tentang metodologi ya, data mining, data analitik apa-apa. Kita punya wawasan yang banyak. Lalu kita bisa sampaikan gitu. Saya pernah diajari cara ini ya, smart answer ya, oleh Pak Suyatno Harun almarhum ya, Pak Direktur penilaian yang terdahulu ya, yang kedua. Satu, kemudian kata yang keluar ya, itu kita harus bicara tentang kata itu dengan cepat langsung gitu, 1 menit artinya ya, kita memberikan jawaban yang cepat. Kalau Anda khawatir seperti itu. Mohon izin Pak Helvit, sepertinya terputus kembali. Siap, mohon izin Pak Wawan, Pak Jerry, apabila ingin menambahkan sambil menunggu Pak Helvit bergabung kembali. Monggo. Baik. Ya, oh, ini ada Mas Helvit, Mas. Monggo lanjut Mas Helvit. Pak Helvit, monggo silakan lanjut. Sudah, saya sudah. Tadi terputus Pak, lanjut Pak. Terputus di mana? Kita nggak dengar benar. Kita putus. Tadi suaranya terputus-putus Pak, jadi nggak dengar Pak. Boleh diulang? Saya pakai tab saja ya, pakai tab biar. Jadi yang pertama kita coba ini ya, Mas. Pertama gunakan 2 ya metodologi, misalnya yang sama ya, ANN dan misalnya regresi linear, lalu dibandingkan. Itu merupakan rekomendasi dari seorang profesor di Malaysia ya. Yang kedua adalah tadi ya, berlatihlah smart analysis. Mute Pak, mute. Kayaknya saya tadi pakai tab saya. Backup. Oke, lanjut Pak. Ini kayaknya nih Pak Darmohon. Ya, metodologi memang jadi momok buat nggak cuma di paper yang bersemua peneliti itu menjadi momok. Artinya gini, ini udah firm belum, ini udah proper belum, ini udah appropriate belum metodologi kita untuk address research question ini. Itu memang menjadi momok. Tadi kata Pak Helvit menambahkan 1 metode lagi. Nah, ini jamak atau wajar dilakukan untuk mengkombinasi metode untuk menguji validitas hasil gitu ya. Dalam konteks kuantitatif ada banyak tools, ada banyak metode yang bisa dilakukan ya. Nah, konteks kualitatif juga sama. Misalnya kita ada FGD, ada interview, ada member checking interview gitu ya. Gitu. Atau di mix juga bisa. Tadi Pak Jerry bilang ada kuantitatif maupun di kualitatifnya. Ada olahan secondary data analysis, bot bisa, mau regression bisa, mau regression ini macam-macam nanti, ya kan? Mau
time series atau mau panel regression gitu ya, itu macam-macam datanya itu. Termasuk testingnya bisa macam-macam juga. Apa yang testing mau dipakai? Atau mau pakai model data analitik gitu ya, mau pakai model data analitik, banyak lah, itu banyak sekali yang bisa dipakai. Toolsnya juga macam-macam. Nah, tools beda-beda ini punya kapasitas dan juga kapabilitas yang beda-beda. Nah, ini nanti bisa mengkombinasikan. Tapi poin yang saya mau bilang adalah yang dikunci sama reviewer biasanya soal ini udah valid belum hasil begini. Karena ada dua hal kan, validity and reliability. Ini cuma itu. Apa aja itu? Jadi mau pakai 1, mau 2, 3, 5, asal dia appropriateness dan validity-nya teruji. Gitu. Makanya kalau kita kenal dalam metodologi itu, kita kenal triangulation ya. Triangulation penguji validity-nya dia. Nah, memang sebaiknya karena kita karena kita ini kan bukan akademik murni, dan menurut saya nih Mas Elvit, Pak Elvit, Pak Jerry, kalau saya sendiri ini berada in between gitu. Saya kebetulan aliran gado-gado, jadi bisa di kuantitatif atau mix lah, saya bilang mix methods. Sehingga saya lebih firm kalau saya menggunakan dua metode ini secara bersamaan. Ada sisi kanan yang ekstrim kualitatif, itu kualitatif banget. Jadi dia cuma interview 5 orang, itu udah bisa jadi paper. That's it. Interview doang. Ada sisi kuantitatif doang, ada beberapa yang kuantitatif banget, dia cuma ngeran regresi, udah firm itu jadi paper. Gitu ya. Nah, sekali lagi ini akan tergantung dari perspektif kita dari si researchers atau si penulis. Yang kedua, nanti dari reviewer, karena reviewer ini masternya ikut kemana, gitu ya. Nah, kalau kita full kualitatif, kemudian kita ketemu reviewer yang, ini kalau kayak gini, IRIS misalnya ya, IRIS ini di real estate ini kebanyakan orang tuh mix. Kuantitatif oke, kualitatif oke, dan mix itu lebih baik. Kebanyakan, karena apa? Karena isu-isu di real estate itu nggak bisa di-address hanya kuantitatif. Real estate property. Atau isu-isu ini juga nggak bisa hanya kualitatif. Gitu ya. Ini yang saya alamin ya, pengalaman saya setelah orang-orang properti ini arahnya interdisciplinary dia. Interdisciplinary itu ya udah maksudnya ke sana. Tapi kalau orang-orang kita ikut conference yang sosiologi gitu ya, atau itu udah etnografi gitu ya, fully kualitatif, itu banyak sekali di sana. Gitu. Nah, sisi lain kalau kita ikut data science, itu udah jelas, itu udah kelihatan itu judulnya. Seperti itu ya. Jadi udah pasti yang akan jadi diskusi, ini betul setuju dengan Pak Elvit, ini udah pasti jadi diskusi kalau kita bicara metodologi. Cuma apakah yang kita ajukan benar atau salah, atau baiknya gimana, nah kita harus tahu nih, kira-kira siapa reviewernya, topik kita apa. Dari mana kita bisa tahu itu? Appropriateness tadi, balik lagi. Ini udah address validity sama reliability-nya enggak? Kalau belum ya kita harus. Nah ini nantilah gunanya supervisi, mentor, nanti Pak Elvit, Pak Jerry ini bisa jadi mentor yang luar biasa nih, beliau udah berpengalaman jadi merit paper gitu ya. Mana yang bisa lolos dari reviewer gitu. Mungkin itu sedikit yang dari saya. Siap, silakan. Mohon izin Pak Jerry, apakah ingin menambahkan Pak? Monggo. Saya pikir udah di-compile sama Pak Wawan sama Pak Elvit, jadi bagaimanapun itu validity, reliability itu udah mau menggunakan metode apapun, selagi itu sesuai, ya itu bisa jalan, kita bisa run. Mungkin itu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Wawan, Pak Jerry, Pak Elvit atas tanggapannya. Terima kasih juga Mas Sadat, bagaimana? Apakah ada tambahan? Apakah ada feedback? Bagaimana terhadap jawabannya dari para narasumber? Apakah sudah cukup? Terima kasih Mbak, saya rasa sudah cukup. Siap, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, monggo apabila ada yang ingin bertanya,
boleh bertanya secara langsung ataupun menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya terkait ini pembahasan materi kita pada siang hari ini. Mohon izin Mbak Puspa. Silakan Mbak Cindy. Iya Silakan. izin Mbak Puspa. Mungkin saya yang kurang update ya Mbak. Jadi untuk terkait tema untuk si papernya ini, itu kan saya baru tahu mungkin sekitar beberapa minggu ini, mungkin 2 minggu terakhir. Nah, apakah untuk di tahun berikutnya gitu ya, untuk temanya ini apakah bisa kita ketahui jauh-jauh hari sebelum ada perencanaan untuk kita dari DigiCan sendiri, misalnya FGD Culture Paper ini gitu, untuk memberitahukan ke teman-teman di seluruh Indonesia gitu ya, untuk waktu pemberitahuan temanya itu. Terima kasih Mbak. Siap, terima kasih Mbak Cindy atas pertanyaannya. Mohon izin Pak Wawan, Pak Jerry, Pak Helvit mungkin dapat menanggapi Pak terkait apakah tema pada tahun-tahun mendatang itu biasanya dipublishnya berapa tahun sebelumnya gitu, atau memang mendekati hari H baru dipublish untuk tema-temanya. Silahkan monggo Pak, ditanggapi. Monggo Pak Jerry, agak lupa ya. Tapi agak lupa saya. Tapi kalau biasanya sih waktunya sih cukup ya. Kalau dulu sempat persiapan juga ya Pak Jerry ya, Pak Elvit ya, sempat ke UGM ya kan, sempat ada preparation bahasa Inggrisnya, sempat ada macam-macam lah preparation ya. Tapi monggo lebih detailnya Pak Jerry atau Pak Elvit ingat kan? Izin mungkin saya mendahului Mas Jerry. Sebenarnya yang kita mungkin bahas ini kan untuk antisipasi ya, lebih agar lebih berkualitas. Kalau saya menyarankan kita penelitian aja, riset aja gitu, tanpa melihat itu. Ketika nanti ada keluar temanya gitu ya, baru kita packing mendekati tema itu. Kalau dari saya seperti itu. Jadi kita tidak meneliti berdasarkan keinginan tema dari orang lain, tapi yang meneliti based on kita aja, nanti kita hubungkan dengan tema itu. Repackaging itu. Mungkin Mas Jerry bisa menambahkan. Kemarin dapat itu Pak. Itu udah Mas Jerry. Iya. Saya juga lupa ingat itu. Maksudnya lupa ingat itu apakah ketika di hari penutupan terakhir itu menentukan tema untuk 2 tahun ke depan, kemudian di state tema 2 tahun ke depan adalah ini, atau tapi yang saya yakin sekali yang tahun ini itu kayaknya nggak ada pembicaraan di tahun sebelumnya. Tema ini nggak ada. Maksudnya ini tema ini baru muncul beberapa waktu belakangan karena pandemik akan berakhir, maka dia to the new normal lah. Tapi betul kata Pak Elvit tadi, sebaiknya kita fokusnya itu ke subtemnya. Jadi subtemnya itu banyak sekali, ada ICT, natural resources, kemudian ada physical asset atau apalah itu saya lupa. Kemudian dan yang theme-nya ini yang akan dibawa oleh apa itu istilahnya Pak Elvit yang untuk plenary-nya di awal itu, plenary session-nya. Ini tema yang akan dibawa untuk di plenary session-nya oleh pembicara-pembicara dari profesor dari universitas yang diundang oleh INSPAN.
Mungkin itu. Siap, terima kasih. Mohon izin Pak Wawan, apakah sudah cukup berarti ya Pak ya tambahannya tadi ya. Jadi biasanya disesuaikan ya Pak ya. Jadi sudah ada persiapan jauh-jauh hari, kemudian ketika tema itu muncul dikaitkan begitu dari penelitiannya ke tema yang ditentukan gitu. Silahkan Bapak Ibu, apabila ingin bertanya kembali, masih kami buka sesi diskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian, monggo dapat mengajukan pertanyaan atau ingin berdiskusi terkait dengan hal-hal dalam penyusunan paper ini. Siap, mohon izin Bapak Ibu sekalian, apabila sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, namun apabila nanti selanjutnya Bapak Ibu ingin berdiskusi terkait dengan hal ini bisa menghubungi kami, ataupun sesuai dengan ND yang telah kami kirimkan dapat berkirim langsung kepada PIC yang ada pada kontak tersebut. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, karena sesi diskusi sudah selesai, kita akan mendengarkan atau kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan arahan sekaligus closing statement dari Pak Arik. Mohon izin Pak Arik, apakah masih bergabung Pak dalam Zoom ini? Mohon izin Pak Arik, monitor Pak, apakah masih bergabung Pak atau sedang ada agenda lain? Mohon izin Pak Arik. Siap, sepertinya karena Pak Arik sedang tidak bergabung. Mohon izin, apakah ada arahan sekaligus penutup? Mohon izin dari Bu Indri juga sepertinya sedang ada agenda lain. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila sudah tidak ada yang mau kita diskusikan lagi, selanjutnya adalah acara penutup. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan, ketidaknyamanan maupun kekurangan selama acara ini berlangsung. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Pak Darmawan Dwi Atmoko, Bapak Jerry Falson, dan Bapak Helvi Tadurujatun telah mau untuk hadir dalam diskusi pada siang hari ini dan memberikan informasi serta ilmu dalam penyusunan bagaimana cara menyusun review yang baik atau bagaimana cara kita bisa berkontribusi dalam IRIS tahun 2022 ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan berpartisipasi selama mengikuti diskusi pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Puspa, makasih Pak Elvi, Pak Jerry, saya punya utang telepon Pak Elvi. Pak Dani, makasih banyak. Siap. Bapak Ibu semua makasih banyak. Izin. Mohon izin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi.